Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh ada saat ini. Itu semua adalah anugerah-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami dan berikan pengertian, agar kami memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 8-9. Tertulis demikian. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1715, Raja Louis ke-14 dari Prancis meninggal dunia setelah memerintah selama 72 tahun. Dia sering menyebut dirinya sebagai Yang Agung, dan ia merupakan raja yang membuat pernyataan terkenal, "Akulah negara." Pengadilannya adalah yang paling megah di Eropa, dan pemakamannya sama spektakulernya. Ketika tubuhnya terbaring dalam peti mati emas, perintah diberikan agar gereja katedral harus diterangi dengan cahaya yang sangat redup, dan lilin yang khusus dinyalakan serta diletakkan di atas peti matinya untuk mendramatisir kehebatannya. Ribuan orang hadir dan menunggu dalam kesunyian. Kemudian Uskup Masilon yang memimpin acara di gereja itu mulai berbicara dan mematikan lilin di atas peti mati Raja Louis ke-14, lalu berkata, "Hanya Tuhan saja yang agung." Ya saudara, hanya Tuhan yang agung, hanya Tuhan yang besar, hanya Tuhan yang maha besar di atas segalanya, bukan diri kita, bukan siapapun yang ada di dunia ini, dan bukan apapun yang ada pada kita. Hanya Tuhan saja yang terbesar dan termulia. Kita perlu sadar akan hal ini dan mengakui bahwa Dialah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Besar. Dalam ayat-ayat ini kita membaca, setelah diterpa oleh sinar yang menyilaukan dari langit dan mendengar suara dan perintah dari Tuhan Yesus, Saulus bangun dari tanah dan membuka matanya, tapi ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia mengalami kebutaan jasmani yang membuatnya sama sekali tidak berdaya. Ia harus dituntun untuk sampai ke kota Damsyik dan tinggal di sana selama 3 hari dalam keadaan buta. Saulus yang sebelumnya sombong dan penuh kepercayaan diri, merasa diri besar dan hebat, sekarang harus bergantung pada orang lain dan ia menjadi tidak berdaya. Hal itu membuatnya menyadari betapa kecilnya dirinya dan betapa selama ini ia tidak rendah hati. Ia arogan, sombong, tinggi hati, dan tidak mengakui akan Tuhan Yesus yang hidup. Dalam kebutaan fisiknya itu, mata rohaninya terbuka untuk melihat dan mengerti siapa Yesus yang sebenarnya, bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa. Saulus di kemudian hari mengganti namanya menjadi Paulus. Makna dari kata Paulus adalah kecil atau rendah hati. Dari Saulus yang sombong, ia menjadi Paulus yang rendah hati. Dari Saulus yang merasa besar, ia menjadi Paulus yang sadar bahwa dirinya begitu kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita diizinkan mengalami kelemahan dan ketergantungan yang membuat kita menyadari betapa kita sangat bergantung kepada Tuhan dan sesama. Kita menyadari betapa kecilnya kita. Kita tidak selalu bisa mengandalkan kekuatan, kehebatan dan kepandaian kita sendiri. Tapi kita perlu bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita ini bukanlah apa-apa bila tanpa Tuhan. Kita perlu mengakui betapa tidak berdayanya diri kita di hadapan Tuhan.
Hanya sedikit saja Tuhan bertindak, dan dalam waktu sekejap saja Tuhan bekerja. Situasi hidup kita bisa berputar balik. Karena itu kita tidak boleh sombong. Jangan kita arogan dan tinggi hati, merasa diri hebat tanpa Tuhan. Jangan kita merasa diri lebih benar dan merasa bisa menghakimi dan melakukan segala sesuatu dengan semena-mena terhadap orang lain. Terlebih lagi kepada orang-orang yang percaya. Mari miliki kerendahan hati, sadar diri betapa kecilnya kita, dan akui akan kebesaran Tuhan Yesus. Dia Maha Besar, Dialah Allah, Tuhan Juru Selamat kita. Percayalah kepadanya dengan segenap hati kita, dan janganlah bersandar pada kekuatan ataupun pengertian kita sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kesadaran betapa kecilnya diri kami di hadapan Tuhan. Kami akui ya Tuhan, bahwa kadangkala kami merasa diri hebat, kami merasa diri kami besar, dan itu membuat kami terjebak dalam kesombongan, terjebak dalam sikap tinggi hati. Tapi saat ini kami sadari, dan kami mohon pengampunan Tuhan untuk mengubahkan kami dan hidup dalam kehendak firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mengagungkan Engkau, sadar bahwa semuanya adalah karena Tuhan. Engkaulah Tuhan yang hebat, Engkaulah yang maha besar dalam hidup kami. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, agar kami terus hidup di dalamnya dan bertumbuh serta berbuah dalam kehidupan kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam tugas, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami muliakan, dan hidup kami menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa, pemulihan, kesembuhan, kelepasan, kemenangan, dan mujizat-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.